Terus? Sedangkan pengobatan alternatif itu bentuk pelayanan kesehatan yang menggunakan cara, alat, atau bahan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan medis. Nah, itu Kemudian, alternatif ya. Iya, Bu. Kemudian contoh-contoh dari obat komplementer alternatif itu, pertama ada akupuntur, Bu. Akupuntur itu adalah pengobatan tradisional dari Tiongkok yang menggunakan penyisipan jarum tipis ke kulit pada titik-titik tertentu di tubuh manusia. Pada titik-titik tertentu itu bukan pada titik ya, pada simpul. Ya, tubuh kita mempunyai simpul ya. Jadi pada simpul-simpul tertentu ya. Oke, Bu. Ya, Ibu betulkan, bukan pada titik-titik, pada simpul ya. Nah, terus? Kemudian ada Ayurveda, itu konsep pengobatan alami dari India yang dicapai dengan menjaga keseimbangan tubuh, pikiran, dan lingkungan. Kemudian ada homeopati, adalah pengobatan yang pertama kali muncul pada akhir tahun 1700-an di Jerman, yang konsepnya adalah meningkatkan pemulihan tubuh secara alami terhadap penyakit. Kemudian ada naturopati. Menurut American Association of Naturopathy Physicians, naturopati adalah sistem perawatan kesehatan yang meliputi praktik diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit. Kemudian ada pijat, yaitu pengobatan yang sangat umum di Indonesia karena penerapannya sudah ada sejak zaman dahulu. Perawatan ini Aura Kurnia, mana videonya? Aku nggak nyala. Aura. Absen nggak lihat? Iya, Bu. Belum dibuka. Videonya dibuka semuanya ya. Mana? Aura. Udah lanjut Hari. Perawatan ini menggunakan teknik manipulasi jaringan lunak berupa pijatan tangan untuk mengurangi rasa sakit dan kecemasan, membantu melancarkan sirkulasi darah dan melemaskan otot yang tegang. Kemudian ada Tai Chi dan yoga, pengobatan komplementer yang selanjutnya ini yaitu berupa latihan fisik, yakni yoga dan Tai Chi. Keduanya cukup populer sebagai perawatan pendukung untuk masalah kesehatan yang menyerang tulang dan sendi. Kemudian ada pengobatan berbasis diet dan herbal. Proses pemulihan tubuh dari suatu penyakit bisa dengan memenuhi kebutuhan nutrisi. Pendekatan inilah yang menjadi fokus utama pada terapi komplementer ini. Contohnya yaitu jamu. Terus? Cuma itu aja? Ya, Bu. Iya. Jadi komplementer itu ya, sebentar. Seharusnya Anda bikin kelompok-kelompok kecil, kita diskusi ya. Kita gunakan diskusinya waktu 30 menit ya, tidak lama ya. Nanti Anda bentuk kelompok-kelompok kecil ya. Nah, sebelum Anda mulai kuliah, Anda sudah membicarakan. Anda ada 67 ya. 67 tolong dibagi 3 kelompok ya. Komting siapa? Hari Ferdian. Jadi satu kelompok 20, kita diskusikan apa tugas yang Ibu kasihkan. Anda harus sudah membicarakan ya. Nanti kita zoom kayak seperti ini, kita membicarakan antar kelompok ya. Kelompok 1, 2, dan 3 ya, biar itu clear semuanya ya, biar Anda mengerti ya. Nah, Hari Ferdian ya, Noriza Fajar Roza ya. Nah, Anda udah mendengar tadi cerita si Hari Ferdian? Iya, Bu, sudah, Bu. Udah. Nah, ada tambahannya? Iya, ada, Bu. Apa? Coba. Kalau yang dari saya cari, Bu, itu ada pengobatan komplementer, itu pembagiannya dengan cara penyembuhan manual. Itu contohnya yang pertama ada kiropraktik. Adalah suatu metode perawatan yang seringkali dilakukan untuk mengatasi gangguan pada sistem otot dan tulang belakang. Caranya dengan melakukan perawatan pijat tulang di area tulang belakang. Kemudian ada tuina. Pijat tuina merupakan salah satu metode pengobatan tradisional yang berasal dari Cina, yaitu pijatan yang lebih spesifik untuk mengatasi kesulitan makan pada anak dengan cara memperlancar peredaran darah pada limfa dan pencernaan. Kemudian
Ada terapi gurah, yaitu pengobatan tradisional menggunakan ramuan cairan serigunggu yang ditetes melalui hidung dengan tujuan untuk mengeluarkan lendir dan dapat mengobati gangguan sinus. Lalu ada terapi ozon, Bu, yaitu pengobatan alternatif menggunakan ozon dengan tujuan menambah kadar oksigen di dalam tubuh. Adapun kegunaan ozon itu merupakan untuk menghambat pertumbuhan virus, bakteri, protozoa, dan jamur. Terapi ozon ini bisa dimasukkan ke dalam tubuh secara langsung, yaitu melalui intramuskular, intravena, atau langsung ke jaringan tubuh yang memerlukan ozon. Ada lagi tambahan? Itu saja, Bu, dari saya. Aisyah, ada tambahan Aisyah? Di teman Anda berbicara 2 tadi? Ada, Bu. Itu ada Alexander Teknik P, itu physical redukasi untuk memperbaiki posisi dan koordinasi, Bu. Terus ada pelatihan akugenik, itu autosugesti, teknik hiposis mandiri untuk relaksasi. Terus ada terapi enzim, pemberian enzim proteolitik preoral dengan tujuan untuk kesehatan. Terus ada pengobatan dengan bunga, itu infus ekstrak tanaman untuk keseimbangan fisik dan emosional, Bu. Terus ada osteopati, terapi dengan melakukan pijatan, mobilisasi, dan manipulasi. Ada penyembuhan spiritual untuk menyalurkan energi penyembuhan dari seorang terapis ke tubuh pasien, Bu. Jadi tolong Anda baca buku, ya, banyak sekali contoh-contohnya yang nggak tercover sama Anda, ya. Tolong buka, ya. Nah, semuanya ada di buku. Tinggal Anda buka baca, ya. Nah, itu aja Ibu harapkan, ya. Jadi tolong cari tambahannya banyak sekali, ya. Apa itu alternatif, apa itu komplementer, itu ada yang udah tahu, ya. Kalau komplementer itu pengobatan non konvensional, ya. Jadi ada pendidikannya, tapi belum diterima oleh dokter, ya. Hari Ferdinand, ya. Tadi kan Anda bilang, ya. Nah, seperti contohnya akupuntur dan lain-lain semuanya, ya. Yang alternatif apa? Alternatif sama dengan pengobatan ini konvensional, ya. Itu contoh jamu, ya, pengobatan tradisional. Seperti, jadi kalau kita berbicara tradisional, ya, asal usulnya sebentar Bu cerita, ya. Ini diadopsi dari negara Cina, ya. Kebanyakan negara kita mengadopsi itu dari negara Cina, ya. Di dalam Al-Quran dinyatakan enggak, tuntutlah ilmu dari sejak lahir sampai ke liang lahat, ya. Sekalipun itu ke negeri Cina, ya kan? Ya, jadi Cina itu kaya sekali, ya, ilmu-ilmu medis begini, ya. Jadi hampir semuanya, ya, kita mengadopsi ke negara Cina, ya. Nah, itu dia. Ya, jadi pengobatan tradisional ini banyak, ya. Ada dari tumbuhan, ada dari hewan, ya. Nah, sekarang lagi yang tren-trennya sebelum ini, ya, pengobatan tradisional untuk orang diabetes. Pernah Anda baca? Ya, dia memakan, ya, kapsul yang dari hewan undur-undur. Pernah Anda dengar? Coba dilihat nanti, ya. Undur-undur itu hewan yang jalannya mundur. Ke belakang dia jalan, ya. Tidak ke depan, ya, tapi ke belakang. Ya, undur-undur, bisa Anda lihat itu, ya. Anda cari nanti, ya. Itu dikeringkan, dimasukkan dalam kapsul, ya. Sama dengan pengobatan orang tipoid. Pernah Anda dengar orang sakit tipus? Pernah? Apa pengobatannya secara tradisional orang Cina? Itu adalah cacing merah yang hidup di batang pisang, ya. Coba Anda lihat nanti, ya. Jadi cacing merah itu dikeringkannya, ya, kemudian digiling, dimasukkan dalam kapsul. Coba Anda tanya itu di tempat toko-toko orang Cina, ya. Obat-obat jamu itu coba cari ke sana, ya. Tanya iseng aja, ya. Obat untuk tipoid apa tradisional Cina, ya. Itu obat untuk orang diabetes, ya. Itu dia, ya. Atau ada keluarga Anda yang sudah melahirkan atau Anda sudah keluarga, ya. Habis operasi, ya, ada itu jamu, ya. Jamu itu dalam bentuk segi empat, keras sekali, ya. Habis operasi melahirkan pendarahan, ya, supaya cepat kering, itu dikasih, ya, minum, ya, 1 kapsul. Kapsulnya besar sekali, ya. Jadi dia besar segi empat, seperti
terasi segi 4 keras ya, nggak bisa diketok seperti biasa, dia ditumbuk dengan lumpang besi ya, ada toko Cina itu. Tapi belinya mahal ya, 1 juta berapa sekarang? Mungkin 1.500.000 ya. Ibu dulu waktu melahirkan itu ada yang pakai ya. Nah itu picuang namanya itu untuk anti pendarahan ada. Pokoknya ada, tanyalah itu obat Cina tuh. Ramuan tradisional tuh bermacam-macam ya. Udah dicari di sana ya. Jadi Ibu anggap Anda udah mengerti ya, udah mengerti ya apa sih alternatif, apa komplementer. Ya Ibu tidak mau ulang lagi ya. Apa yang Anda tulis Anda harus paham ya, Anda cari ya obat tradisional ya, alternatif buat tradisional. Anda cari nanti tradisional itu yang mana ya. Nah, jadi Ibu bilang tadi tradisional itu dengan kata lain kalau negara kita itu ada jamu. Tapi di negara lain macam-macam namanya ya. Ada dari India Ayurveda, ada dari Cina tradisional Chinese medicine, ya. Ada lagi perkumpulan dari Afrika, ya tradisional Afrika medicine, ya. Atau dari Amerika juga American traditional medicine, ya. Jadi banyak sekali nama-namanya itu, ya. Nah, barulah nanti ya kalau tradisional Chinese medicine ini banyak ya pengobatan tradisionalnya, ya. Ada Ying Yuan ya. Nah, nanti konsep-konsep pengobatannya itu beda-beda ya, tidak sama dengan kita ya. Kalau dia karena dia kita percaya adanya Allah ya, kalau mereka tidak ya. Jadi nanti dia ada katanya ya yang dapat mengapakan api air ya, api rasa panas, air dingin katanya. Jadi ada prinsip-prinsip yang begitu. Tolong Anda baca nanti ya, lihat nanti ya. Ayurveda, traditional Chinese medicine. Kalau di negara kita jamu, ya tolong nanti dilihat ya. Bagaimana sistem pengobatan tradisionalnya itu, ya apa bedanya dengan kita, ya. Nanti kita masuk ke sana, ya. Udah. Nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, Ibu masuk ke yang baru kita. Ya, yang baru sekarang sistem pengobatan herbal. Ya, coba lihat buka RPS, ya. Sama-sama buka RPS kita, ya. Ya, jenis-jenis pengobatan herbal. Ya. Ya. Ya, anak Ibu semuanya. Hafizatul Akrami. Ya. Sistem pengobatan herbal, jenis-jenisnya. Ya. Nah, Anda udah baca atau Anda udah lihat? Khairunisa? Udah baca mengenai jenis-jenis pengobatan herbal? Apa aja? Kalau kita berbicara herbal, herbal apa sih? Siapa yang tahu? Tolong dijawab. Siapa yang tahu dari Anda 62 ini? Coba. Coba Ilham Safitra. Ya, Bu. Apa sih herbal? Herbal itu yang obat yang dari alam, Bu. Nah, alamnya apa? Ilham? Contohnya itu jamu, Bu. Iya, alamnya itu apa? Kan alamnya yang terbuka ini alamnya. Dari tumbuhan. Apa lagi? Cuma dari tumbuhan aja. Muhammad Atta Hafiz, apa lagi? Kata si Ilham dari tumbuhan. Apa lagi? Selain dari tumbuhan apa aja pengobatan herbal yang Anda ketahui? Herbal itu kan sediaan yang berasal dari alam. Alam ini bisa tumbuhan. Apa lagi? Yang ada di alam apa aja? Coba, jangan menghafal ya. Sediaan alam yang berasal dari tumbuhan dan tanaman, Bu. Hah? Tumbuhan dan tanaman, Bu. Tumbuhan tanaman sama. Kalau tumbuhan tuh hidup di tanah, ditumbuh tumbuh sendiri dia. Kalau tanaman itu ditanam, beda loh. Satu liar, satu yang dikebunkan, beda. Tapi dia masih tanaman, masih tumbuhan, ya. Selain dari tumbuhan apa?
Hafiz? Yang di alam apa? Masa iya enggak tahu? Aduh. Haridil kita. Oh, obat-obatan yang berasal dari makhluk hidup, Bu. Makhluk hidup. Apa aja makhluk hidup? Makhluk mati enggak bisa. Bahan mineral, Bu. Herbal kan dari alam, itu betul kata teman Anda tadi Ilham. Apa aja? Bahan mineral satu lagi, Bu. Mineral apa lagi? Selain dari tumbuhan apa lagi yang ada di alam? Hewan, Bu. Hah? Ada tumbuhan, hewan, dan mineral. Hewan siapa tuh yang ya? Coba. Anissa. Ya, Bu. Hewan. Iya. Apa contoh hewannya Anissa? Seperti pengobatan dari Cina tadi, Bu, yang kita ada pakai hewan ondor-ondor. Ya. Ada pakai Apa lagi? Yang udah sedianya udah beredar? Yang dari hewan, Anissa? Minyak ikan, Scott emulsion. Ya. Mineral apa contohnya, Anissa? Mineral atau pelikan? Ya. Tahu mineral? Mineral itu apa contohnya, Nisa? Ini Bu nilai loh jawaban Anda nih ya. Anda yang Ibu tanya enggak dapat, ini Bu nilai ya, Bu catat ya. Karena Ibu di LPS menyatakan ya, tugas dibikin dinilai. Ya, dari diskusi yang begini siapa yang sering menjawab itu nilainya Bu kasih ya. Coba Anissa, apa lagi Anissa? Mineral apa sih Anissa? Mineral ini untuk apa, Bu? Mempengaruhi dan sama membangun sel tubuh kita yang rusak. Contohnya itu kayak magnesium. Mineral itu ya dibutuhkan di tubuh kita. Ya semuanya prinsip-prinsipnya, fungsi-fungsinya itu beda-beda ya. Apa contohnya? Ada mineral makro, mikro. Yang makro apa sih? Yang mikro apa? Apa yang dijumpai mineral di alam? Contoh tulang ikan, ya kalsium, ya kulit dari telur juga kalsium kan. Nah, apalagi banyak ya banyak sekali. Nah, atau yang berasal dari letusan gunung berapi, ya apa itu? Letusan gunung berapi? Sulfur enggak? Ya, yang kuning itu bekas dari magma. Ya, pijaran waktu dia memijar panas ya, warnanya kuning. Warnanya putih apa kuning? Setelah dingin dia berubah menjadi kuning. Ya. Ya, itu kan dari alam juga. Ya. Nah, jangan hafal ya, kasih Permatasari. Ya. Nah, sekarang lanjut. Fani, Dita, Zafira. Ya. Iya, Bu. Apa jenis-jenis pengobatan herbal yang Anda ketahui? Oh, ada jamu, Bu. Terus obat herbal terstandar, Bu. Terus? Fitofarmaka juga, Bu. Nah, apa lagi? Ya, apa itu jamu? Obat tradisional. Ya. Kalau negara kita disebut dengan jamu ya. Pengobatan tradisional. Apa itu pengobatan tradisional? Siapa yang tahu? Isyar Ibnu Wahid. Apa itu pengobatan tradisional? Isyar. Kalau negara kita disebut dengan jamu. Ayo, siapa yang dapat? Iman? Tolong dibantu. Apa itu? Pengobatan tradisional adalah pengobatan, ya, adalah sedia yang berasal bla 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 bla. Nah, siapa yang tahu? Anissa Rahman tahu? Tahu, Bu. Ya. Jadi kalau obat tradisional itu kayak bahan atau ramuan yang berasal dari bahan alam. Itu ada tumbuhan, hewan, mineral, sama ada sediaan sari atau galenika. Terus bagaimana dia, Anissa Rahman?
Ibu. Apalagi lanjutannya, sediaannya aja baru Anissa Rahman. Tambahannya apa? Terus dia itu bisa juga dalam bentuk campuran yang bahan Iya yang betul. berasal Apalagi yang penting sekali apa? Kata Anda disediaan yang berasal betul. Nah, terus penggunaannya bagaimana? Pemakaiannya? secara turun-temurun. Secara turun-temurun. Atau disebut dengan empiris. Ya, empiris. Ya, berarti tidak ada bukti ilmiah. Ya, tidak ada bukti ilmiah. Ya, karena orang tua atau nenek kita dulu pakai ya